Yang pertama, lingkungan fisik. Yang dimana yang pertama itu ada kondisi geografis, meliputi letak geografis, topografi, iklim, cuaca, dan keadaan alam lainnya. Nah, contohnya itu wilayah pesisir. Wilayah pesisir cenderung beriklim tropis lembab dan memiliki potensi dalam bidang perikanan. Sedangkan daerah pegunungan lebih cocok untuk agrikultur. Yang kedua ada sumber kekayaan alam, di mana berupa sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut seperti mineral, hutan, perairan, dan tanah subur. Nah, sumber daya ini memengaruhi perekonomian dan pengelolaan lingkungan, misalnya tambang batu bara atau kekayaan laut. Nah, yang ketiga itu ada kondisi demografi terkait dengan jumlah penduduk, persebaran komposisi usia, tingkat pendidikan dan keahlian tanah kerja. Yang keempat ada lingkungan sosial. Nah, hubungan antar individu dalam masyarakat yang mencakup struktur sosial, stratifikasi dan norma yang berlaku. Yang kelima ada lingkungan politik. Nah, sistem pemerintahan, stabilitas politik dan kebijakan yang memengaruhi aktivitas di dalam wilayah tersebut. Yang keenam ada lingkungan sosial budaya, berkaitan dengan tradisi, nilai-nilai, adat istiadat, dan cara pandang masyarakat dalam wilayah tertentu. Yang ketujuh itu ada lingkungan pertahanan dan keamanan, yang dimana merujuk pada kemampuan wilayah menjaga stabilitas dan keamanannya dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua, lingkungan sosial. Yang dimana ada pertama itu lingkungan politik, stabilitas pemerintahan, kebijakan publik, dan sistem politik yang mendukung pembangunan. Nah, contohnya itu kebijakan pemerintah yang mendukung investasi. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sosial budaya, yang dimana nilai, norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang memengaruhi pola interaksi masyarakat. Nah, contohnya itu budaya gotong royong yang memperkuat solidaritas sosial. Nah, yang ketiga itu lingkungan hukum, sistem hukum yang adil dan diterapkan secara konsisten untuk menciptakan kepastian dan ketertiban. Yang keempat ada lingkungan hankam, yang dimana pertahanan dan keamanan. Nah, stabilitas keamanan yang memungkinkan aktivitas masyarakat berjalan lancar tanpa gangguan. Nah, yang ketiga ada lingkungan ekonomi domestik, yang dimana pembagiannya itu ada sumber daya migrasi, yang dimana tenaga kerja dari luar wilayah yang membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja domestik, misalnya bekerja dari daerah lain. Yang kedua itu ada sumber daya non-migrasi, penduduk lokal yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi seperti petani, pedagang, atau pekerja industri. Nah, yang ketiga ada sumber daya pajak, yang dimana pendapatan negara dari pajak individu atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Nah, contohnya itu pajak UMKM yang mendukung pembiayaan program ekonomi lokal.